Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial wanda.org. Kali ini kita akan memahami tentang pathfinding. Nah, pathfinding sendiri adalah di mana karakter itu bisa mencari jalan meskipun jalan itu berliku-liku. Dengan menggunakan algoritma pathfinding tertentu, karakter bisa mencari jalan yang terdekat atau jalan yang paling efektif yang dapat dilalui. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas teknik pathfinding yang paling sederhana, di mana bisa dipraktikkan untuk pembuatan game-game berbasis Flash ataupun berbasis bahasa pemrograman yang lain. Ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Untuk memahami tutorial ini, pertama kali Anda membutuhkan file yang bisa Anda download di situs saya, yaitu wanda.org/kode, di mana di sana terdapat kode pendukung, yaitu file pathfinding dengan Flash Animate 3 AS3. Nah, ini Anda download file wpathfinder.zip, Anda buat folder, kemudian Anda download ke dalam folder tersebut. Nah, setelah file terdownload, maka Anda mendapatkan file bertipe zip dengan ukuran yang relatif kecil, kemudian Anda ekstrak ke folder tersebut. Nah, setelah Anda ekstrak, Anda akan mendapatkan beberapa file, yaitu file gambar peta, di mana ada dua jenis di sana, ada peta hitam putih dan peta berwarna. Kemudian di situ ada kode yang saya siapkan untuk mempermudah pembuatan pathfinding dengan nama wpathfinder, dan ada library. Di situ ada sistem kelas, yaitu kelas pathfinder, di mana di dalamnya juga ada kode sederhana yang bisa Anda utak-atik sendiri nanti setelah Anda memahami tutorial ini. Nah, setelah Anda mempersiapkan file-file yang sudah Anda download tadi, selanjutnya Anda bisa membuka Adobe Animate dan mulai membuat file baru bertipe ActionScript 3.0. Untuk memahami proses pembuatan pathfinding, pertama-tama kita harus memahami tentang proses pembuatan area permainan dengan menggunakan teknik tiling atau menggunakan array. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan membuat sebuah kotak berwarna hitam seperti ini. Outline-nya saya hapus, saya double klik dan saya hapus. Kemudian di sini ukurannya saya ubah menjadi 100 kali 100 untuk mempermudah proses perhitungan. Setelah itu saya klik kanan kotak tersebut, kemudian saya pilih convert to symbol. Di sini saya akan memberikan nama block MC, kemudian tipenya adalah movie clip. Titik registrasinya adalah di pojok kiri atas. Ini digunakan untuk mempermudah perhitungan kalkulasi dari objek, sehingga pojok kiri atas itu adalah 0,0-nya mudah untuk dihitung. Kemudian Anda pastikan untuk mencentang export for ActionScript. Apabila panel ini belum muncul, biasanya Anda perlu menekan terlebih dahulu tombol advance, dan kemudian Anda bisa mulai mencentang export for ActionScript sehingga blok MC ini akan muncul di sistem kelas. Nah, setelah Anda klik OK, kemudian blok tersebut akan berada di dalam library juga dengan linkage, yaitu blok MC seperti ini. Nah, setelah itu Anda bisa menghapusnya dari layar. Untuk memahami apa itu array yang digunakan untuk pengubinan dalam penciptaan area permainan, saya akan klik layer 1, frame 1, kemudian membuka panel action, dan di sini saya akan menuliskan sebuah kode sebagai berikut. Pertama-tama saya akan tuliskan include wpathfinder.as, di mana wpathfinder ini adalah kode yang ada di sini. Jadi kita akan memanggilnya dengan kode include. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah level sederhana, variabel level sederhana bertipe array, dan di sini array-nya bernilai 0 dan 1. Anda perhatikan di sini jika saya menulis 1, 1, kemudian 1, 0, 0, 0, 0, 1. Saya tutup siku, kemudian saya koma. Saya selanjutnya akan membuat baris kedua, di mana baris kedua ini saya akan membuat kode juga. Anda perhatikan di situ ada angka 0 dan angka 1, di mana angka 1 ini adalah tembok atau sebuah area yang tidak bisa dilewati oleh karakter, sementara angka 0 adalah angka yang dapat dilewati, area yang dapat dilewati oleh karakter, atau di dalam dunia pemrograman biasanya disebut sebagai walk
tile atau wall tile. Jadi kalau 1 itu biasanya wall atau tembok, yang 0 disebut sebagai walkable atau sebuah jalan ya. Nah, di sini saya bisa menuliskan kode sebanyak mungkin sebenarnya. Tapi karena ini hanya sebatas contoh, saya cukup menulis hanya sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4 kotak. Nah, Anda perhatikan di situ ini diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku. Kemudian setiap baris juga memiliki array. Jadi array-nya ini tipenya adalah array 2 dimensi. Nah, selanjutnya Anda bisa menuliskan kode sederhana seperti ini, build map. Kemudian Anda tuliskan di sini level dan Anda tuliskan 10 secara default. 10 ini adalah ukuran dari blok, atau ini saya ganti jadi 50 mungkin ya. Kemudian ini saya jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Nah, Anda perhatikan di situ masih muncul enable to open included file bla 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 Pathfinder. Hal ini dikarenakan kita belum menyimpan file tersebut, maka kita simpan terlebih dahulu dengan memilih menu save dan pastikan Anda menyimpannya pada tempat Anda mengekstrak file Pathfinder tadi, yaitu kalau dalam kasus saya foldernya adalah folder Pathfinder. Jadi di sini saya tulis di sini misalkan demo pathfinding. Kemudian saya jalankan lagi, Ctrl Enter. Nah, jika Anda menuliskan kodenya tadi tidak salah, maka Anda perhatikan di situ build map from array 8 kali 4. Jadi membangun peta dari array 8,4. Dan Anda perhatikan coba strukturnya bahwa di sini adalah 1 1 1, ini ya 1 1 1, kemudian 0 0 0 1. Terus kemudian turun ke bawah 4 kotak, itu juga apa itu namanya, tidak bisa dilewati ya, warnanya hitam. Kemudian di sini warna putih. Nah, kalau Anda perhatikan polanya sangat identik dengan level array ini. Nah, ketika Anda membuat sebuah aplikasi atau sebuah game yang melibatkan area yang besar, membuat peta secara manual pasti akan sangat sulit. Oleh karena itu nantinya kita akan menggunakan sebuah kode yang menyederhanakan proses pembuatan peta tersebut. Coba Anda perhatikan struktur dari fungsi build map. Di sini build map kita sedang membangun level, di mana level ini adalah variabel level. Dan angka 50 di sini adalah ukuran dari kotak yang dibangun oleh level tersebut, di mana kotak ini merupakan 50 pixel ukurannya. Nah, dari mana 50 pixel? Tadi kalau Anda masih ingat, kita tadi pada langkah sebelumnya sudah membuat blok MC. Blok MC ini ukurannya adalah 100 pixel. Jadi kalau misalkan nih kodenya Anda ubah, jadi di sini misalkan Anda ubah jadi 100 dan Anda jalankan, nah ini ukurannya menjadi besar-besar seperti ini. Atau jika Anda ubah menjadi 10, di mana ini defaultnya adalah 10, maka ukurannya menjadi kecil seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan angka yang ada di belakang sini adalah detail dari level yang akan Anda buat. Nah, nantinya kita bisa membuat semakin detail. Namun harus diingat, semakin detail sebuah peta, arraynya akan menjadi semakin besar. Dan semakin arraynya itu besar, maka akan dibutuhkan memori yang lebih banyak untuk mengelola data. Nah, ini yang harus dijadikan pertimbangan nanti dalam membuat sebuah game yang melibatkan array dan pathfinding. Pada tahapan selanjutnya kita akan memahami tentang membuat level secara otomatis dengan menggunakan sebuah gambar bertipe bitmap. Jadi untuk sementara ini saya hapus terlebih dahulu. Saya meninggalkan kode baris 1 yaitu include wPathfinder, ini saya biarkan. Kemudian di sini saya ke timeline dan saya akan membuat sebuah layer baru, layer 2, di mana layer 1 nanti saya gunakan untuk kode dan layer 2 saya gunakan untuk objek. Di layer objek ini saya akan mengimport ke stage sebuah gambar atau dua buah gambar yang telah kita dapatkan sebelumnya dari download tadi, dari proses ekstraksi tadi, yaitu di folder Pathfinder, di mana di situ ada dua, map BW dan map color, dua-duanya akan saya import. Nah, Anda perhatikan di situ saya memiliki sebuah gambar, dua gambar, di mana dua gambar tersebut memiliki
sedikit perbedaan. Yang pertama adalah gambar peta dengan jalan dan rumput di sana ada warna, sementara yang di sini gambarnya adalah hitam putih atau black and white ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah black and white ini. Nanti akan kita gunakan, kita deteksi warna hitam dan warna putih, di mana warna hitam ini tidak bisa dijalankan di situ, karakter tidak bisa berjalan melalui warna hitam, sedangkan warna putih adalah area yang bisa dilewati. Dalam kata lain, hitam adalah 1 dan putih adalah 0. Saya hapus terlebih dahulu si gambar yang berwarna karena belum kita butuhkan. Sementara untuk warna yang si hitam, yang warna hitam ini, si peta hitam putih ini, kita akan convert menjadi simbol. Terus kemudian di situ kita kasih nama, misalkan namanya adalah map, kemudian BW seperti itu, map BWMC, ya, map BWMC. Titik registrasi jangan lupa selalu di pojok kiri atas untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Kemudian saya klik export for action script supaya bisa dipanggil dengan action script dengan mudah. Setelah itu saya OK. Nah, setelah itu saya hapus dari layar. Nah, jangan khawatir ketika dihapus dari layar, dia masih ada di sini. Map BWMC ya, masih ada di library. Nah, Anda perhatikan sekarang kita akan membangun angka 0101 tadi dari peta yang ada di sini. Caranya adalah kita akan membuka klik layer 1, frame 1 yang ada kode actionnya tadi, dan akan kita buka. Kemudian kita akan menambahkan sebuah kode sederhana, yaitu kode untuk membuat sebuah peta, di mana kita akan tuliskan var level adalah array sama dengan set map. Kemudian kita akan tulis nama dari linkage yang sudah kita buat, di mana di sini adalah map BWMC. Jadi kita tulis nama tadi map BWMC. Kemudian di sini kita buat level kedetailan yang tadi kita bahas, mulai dari 50, 10, 100 dan sebagainya. Di sini kita akan mencoba angka 30 terlebih dahulu. Nah, jika Anda jalankan, Anda Ctrl Enter, tidak akan terjadi apa-apa di layar Anda, namun di situ ada tulisan set map to array, jadi akan terbentuk peta ukuran 23 kali 16 pixel, 16 tile ya, 23 kali 16 tile. Nah, apabila di sini kodenya Anda ubah, angka 30 ini menjadi angka yang lebih kecil, misalkan 10, dan Anda jalankan, maka akan menjadi peta yang lebih besar lagi, yaitu 70 kali 50. Kenapa 70 kali 50? Karena kalau ini Anda drag, tadi ukurannya adalah 700 kali 500. Jadi kalau dibagi 10, ada 10 satuan, 10 pixel setiap kotaknya, maka menjadi 70 kotak dikali 50 kotak. Nah, apabila Anda ingin membangun peta seperti tadi, Anda bisa menuliskan build map, kemudian Anda tuliskan level, kemudian Anda pilih 10 juga detailnya ya, level detailnya. Nah, dengan kode ini kalau Anda jalankan, maka Anda akan memiliki peta tadi. Namun saat ini petanya sudah diubah menjadi tipe tiling, yaitu 010101. Bahkan kalau Anda ingin lebih paham kodenya tadi, Anda bisa tracing ya. Anda tuliskan di sebelah sini, Anda tuliskan trace level, maka Anda akan mengetahui bagaimana struktur kode dari peta kita. Anda perhatikan di situ 1101010 dan seterusnya, yang akan sangat rumit apabila dibuat secara manual. Oleh karena itu kita bisa membuatnya dengan menggunakan teknik kode, yaitu menggunakan set map untuk menciptakan array. Ya, Anda menggunakan set map seperti ini untuk menciptakan array-nya, dan Anda bisa membuat build map untuk menciptakan levelnya dalam bentuk blok seperti ini. Setelah Anda memahami apa itu array, apa itu blok, apa itu 01 dan sebagainya, apa itu set map dan apa itu build map, sudah saatnya sekarang kita akan mengimplementasikannya ke dalam penerapan dalam dunia game.
Pertama-tama saya akan menyiapkan arenanya terlebih dahulu. Di sini saya memiliki sebuah peta yang sudah berwarna, saya drag ke layar. Anda perhatikan ukurannya juga sama, 700 x 500. Apabila Anda ingin merubah ukuran arena ini, secara otomatis Anda juga harus mengubah ukuran peta hitam putihnya ini ya, supaya arraynya tepat pada posisi. Nah, selanjutnya di sini akan saya klik kanan, kemudian saya convert menjadi simbol, dan di sini saya akan menuliskan namanya adalah arena MC untuk movie clip. Tipenya adalah movie clip dan memastikan titik pusat ada di pojok kiri atas. Dalam kasus ini saya tidak menyentang export for action script karena arenanya sudah berada di layar. Jadi export for action script itu apabila Anda memanggil kode tanpa harus meletakkan si objek tersebut di layar secara manual, gitu ya. Tapi kalau ini sudah diletakkan secara manual, jadi ya nggak masalah gitu. Nah, selanjutnya di sini setelah objek sudah ada, Anda butuh mengidentifikasi objek tersebut dengan menggunakan instance name. Jadi di instance name di sini saya kasih nama arena karena ini adalah arena permainannya. Kemudian di dalam arena permainan tentu saja harus ada yang namanya karakter. Jadi di sini saya double klik. Kemudian di dalam simbol arena MC ini saya membuat sebuah layer baru. Ini saya lock karena tidak ada sesuatu yang harus diubah. Di layer 2, di layer baru ini saya membuat karakternya. Dalam tahapan ini saya akan membuat karakter yang relatif sederhana, yaitu sebuah lingkaran berwarna merah. Nah, seperti itu. Kemudian saya buang outline-nya. Saya seleksi si warna merah, lingkaran warna merah ini. Saya klik kanan, kemudian saya ubah menjadi simbol. Saya convert to simbol. Di sini saya kasih nama karakter. Nah, dalam kasus karakter ini Anda boleh di tengah, seperti ini. Anda boleh di pojok, terserah ya. Dalam kasus ini saya milih di tengah. Kenapa di tengah? Karena lingkaran itu titik pusatnya paling enak dihitung di tengah di tengah pusatnya ya. Nah, setelah itu saya oke, dan tidak lupa juga saya beri instance name. Ini nggak boleh lupa ya. Saya tulis karakter karena disinilah identifikasi dari objek. Nah, setelah saya punya karakter dan saya punya backgroundnya, kemudian saya kembali ke scene 1. Berarti di sini ada area, ada arena. Di dalam arena ada ada karakter ya. Jadi Anda lihat strukturnya di layer 1 ada kode, layer 2 ada objek. Objeknya adalah objek arena. Instance name-nya di dalam arena kalau Anda double klik ada karakter. Nah, setelah itu Anda kembali ke sini 1 dan Anda edit kodenya. Window action, dan kita akan merubah sedikit kode yang ada di sini. Pertama-tama, saya akan menghapus terlebih dahulu trace level dan build map ini saya hapus terlebih dahulu. Dan kata-kata level ini saya ubah menjadi map. Nah, kenapa map? Ini biasanya game developer itu membuat istilahnya agar lebih mudah itu membuat istilahnya sebagai peta atau map. Makanya di sini tadi set map gitu ya. Jadi akan sangat mudah apabila kita mengikuti game developer yang sudah ada di luar sana gitu ya, karena tutorial-tutorial biasanya seperti itu. Dan kalau kita ikuti tutorial itu kita akan lebih mudah mengadaptasi kode. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan detail. Jadi di sini saya tuliskan var detail. Ini adalah integer. Di sini saya set detailnya adalah 10. Jadi ketika detail sudah di set, ini kita bisa ubah di sininya menjadi detail. Nah, dengan cara ini nanti akan fleksibel. Kalau kita ubah detailnya menjadi 30, 50, secara otomatis kode yang ada detail di bagian bawahnya akan mengikuti variabel tersebut. Nah, berikutnya kita juga akan membutuhkan sebuah variabel yang akan kita gunakan untuk mendeteksi gerakan pathfinding. Di sini saya menuliskan sebuah kode atau sebuah variabel yaitu armove. ARR untuk singkatan dari array dan move ini untuk gerakan ya. Jadi ini variabel yang akan saya gunakan untuk menyimpan gerakan. Jadi ketika dalam pathfinding itu gerakan-gerakan itu akan disimpan dalam bentuk node atau node tulisannya ya. Node ini paling mudah disimpan dalam format array. Nah, selanjutnya
kita akan menambahkan listener. Pertama-tama kita tambahkan arena, kemudian kita tambahkan add event listener. Listenernya adalah mouse event dot click, kemudian koma pathfind. Jadi langkah pertama untuk pathfinding adalah arenanya bisa diklik. Dan ketika diklik nantinya kita akan mendeteksi apakah itu bisa dijalankan atau tidak. Kemudian apabila bisa berjalan maka karakternya akan berjalan. Secara logika seperti itu. Nah, untuk membuat kodenya kita harus lakukan secara bertahap. Pertama-tama setelah kita membuat listener dan di listener situ ada tulisan pathfind, maka kita harus membuat sebuah function yaitu function pathfind. E-nya adalah mouse event void. Bagaimana kode untuk mouse event ini? Pertama-tama kita akan mendeteksi di manakah pemain itu mengklik posisi area. Apakah area yang bisa dilewati pemain atau tidak. Nah, caranya adalah mendeteksi. Berarti pertama-tama adalah saya akan mendeteksi karakter X, CX ya singkatannya. Saya akan melakukan pembulatan ke bawah menggunakan matfloor. Dan di sini saya tuliskan arena.karakter.x dibagi dengan detail. Nah, inilah alasan kenapa saya tadi membuat variabel detail. Apabila detailnya nanti berubah, maka secara otomatis perhitungannya akan lebih mudah untuk diubah. Nah, berikutnya saya akan membuat variabel cy, karakter y, ini sama, di mana di sini adalah mat.floor arena.karakter.y garis miring detail. Dan kemudian saya juga akan membuat tx, target x, yaitu tempat user mengklik. Ini juga sama, mat.floor. Tapi yang dideteksi adalah arena.mousex. Jadi tempat di mana user itu mengklik mouse-nya ya ke arena. Nah, begitu pula dengan ty, yaitu mat.floor, kemudian arena.mousey garis miring detail. Nah, berikutnya di sini saya akan menuliskan jika map itu adalah variabel yang dibuat dari peta. Jadi peta tadi diubah menjadi array 0101, itu nulisnya map seperti ini. Dan karena di sini array-nya adalah 2 dimensi, maka nulisnya adalah seperti ini, ty dan tx. Nah, kenapa kok y yang didahulukan? Karena perhitungannya dihitungkan berdasarkan baris terlebih dahulu, bukan kolom ya. Jadi baris terlebih dahulu. Kalau Anda masih ingat tadi level, saya nulisnya bracketnya ada di baris-baris, baru kemudian saya tutup barisnya di akhir gitu ya. Artinya perhitungan pertama menggunakan baris, baru menggunakan kolom. Nah, setelah itu jika kita tulis sama dengan 0, maka di sini kita bisa tuliskan di sini trace misalkan jalan. Sedangkan di sini kalau kita kasih else, kita kasih trace bukan jalan. Nah, seperti ini kode pertama yang akan kita coba. Cukup sedikit, saya simpan, kemudian saya jalankan. Oh, ada nama yang salah ya, ini tidak perlu variabel. Ini jadi saya hapus. Jadi map sama dengan set map karena ini mapnya sudah masuk ke Pathfinder ya. Jadi di sini map sudah saya definisikan di pathfinder.as. Jika Anda ingin tahu isinya pathfinder.as, itu Anda double klik saja pathfinder.as ini dan di dalamnya memang sudah saya set variabel map ya. Jadi tidak perlu ditulis var lagi. Makanya tadi ada sedikit error. Nah, ini Anda perhatikan, ini punyanya. Nah, ini sudah saya definisikan di sini. Map adalah array, jadi tidak perlu saya tulis lagi variabelnya. Pendefinisian variabelnya. Jadi di sini saya cukup menuliskan langsung map sama dengan set map bla 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 dan seterusnya ya, tidak perlu var lagi. Nah, ini jika saya jalankan, Anda perhatikan di situ sudah muncul. Ini kalau saya klik di area rumput, maka di situ akan muncul bukan jalan. Sementara kalau saya klik di bagian paving ya, di situ ada tulisan jalan.
Dan ini relatif detail karena saya tadi menggunakan detail 10, jadi mohon maaf 10 atau 30, saya tadi lupa. Window action, 10 ya ini ya detailnya. Jadi ini cukup akurat karena sensornya 10 pixel, jadi cukup akurat. Anda perhatikan bukan jalan, kalau di sini klik adalah jalan, 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 dan seterusnya. Nah, dengan tahapan berikutnya kita akan bisa melakukan proses pathfinding, yaitu misalkan saya klik pas jalan, maka karakternya akan berjalan. Nah, setelah kode berjalan, kita bisa mengidentifikasi apakah itu jalan atau bukan jalan. Nah, apabila jalan, maka pathfinding akan dilakukan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita hapus terlebih dahulu yang bukan jalan, jadi kita tidak membutuhkan yang bukan jalan, tapi yang jalan akan kita edit. Nah, jika Anda masih ingat, kita tadi membuat sebuah array, yaitu array untuk melakukan deteksi pathfinding. Maka di sini kita akan tulis rmove, itu adalah pathfinder, path.finder. Mohon maaf, tulisannya pathfinder.go seperti ini ya, karena pergi. Nah, pergi ini kodenya sangat sederhana, yaitu cx sama cy, karakter pertamanya. Kemudian tujuannya, yaitu target x dan target y. Kemudian dia bergerak di mana? Dia bergerak di peta. Nah, sudah. Jadi pathfinder ini, pathfindernya di sini ada pathfinder, dan kalau Anda mencari kode pathfinder ini ada di folder ini. Libs, kemudian pathfinder. Nah, kodenya di sini ya, pathfinder. Ini disebut sebagai kelas. Ini ada package, di dalamnya ada package namanya, konstruktornya namanya pathfinder. Nah, untuk mengeksekusinya cukup dengan memanggil seperti ini, pathfinder.go. Nah, .go cx ini adalah area.character.x, jadi posisi karakter pertama, koordinat x-nya, cy adalah koordinat y-nya karakternya, tx adalah ketika diklik, yaitu mouse x, tujuannya, dan ty adalah tujuannya juga. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila bisa dilewati atau posisi tilenya atau array tilenya adalah 0. Nah, setelah itu, setelah jadi, maka kita akan mendeteksi ya. Biasanya jarak node-nya itu lebih dari 2 supaya bisa bergerak. Sebagai contoh, kalau Anda bayangkan Anda mau bergerak dari satu tackle ke tackle lain ya, satu ubin ke ubin lain, itu Anda pasti akan melangkah 2 ubin, minimal 2 ubin. Nah, maka dari situ kita akan menambahkan sebuah logika sederhana. Jika rmove.length lebih besar daripada 2, ini biar dia bisa bergerak dengan cepat gitu ya. Kalau geraknya nggak pendek-pendek, jadi geraknya bisa jauh, minimal 2 petak lah gitu. Maka di sini saya akan menuliskan kode total move itu sama dengan rmove.length minus 2. Saya jadikan 0 lagi gitu ya. Jika lebih dari 2 dikurangi 2. Terus kemudian di sini saya tuliskan juga next move itu sama dengan total move. Dan saya tuliskan next x, ini adalah target tujuan gerakannya. Ini adalah rmove. Kemudian di sini total move. Kemudian .x dikalikan detail. Jadi ini adalah karakter bergerak ke node selanjutnya, koordinat x selanjutnya itu adalah menggunakan total move.x dikalikan detail. Sementara kalau y adalah next, y sama dengan rmove total move kemudian .y kali detail. Nah, perbedaannya hanya di koordinat x dan koordinat y. Nah, kita sudah untuk fungsi pathfinding sudah selesai, jadi hanya pendek saja, hanya 14 baris, dan itu sudah bisa menentukan posisi mana yang harusnya dilangkahi oleh karakter dengan menyebut variabel next x dan next y. Nah, oleh karena itu sekarang saatnya menggerakkan karakter. Nah, apabila Anda ingat di tutorial sebelumnya tentang gerakan karakter game Among Us ya, di video di channel saya sebelumnya,
Nah, di situ saya akan membuat sebuah fungsi untuk menggerakkan karakter. Nah, fungsi itu tentu saja berupa listener enter frame yang ditujukan kepada karakter. Maka di sini saya akan menuliskan arena.character.add_event_listener. Nah, listenernya di sini adalah event.enterFrame, gerak. Nah, kenapa kok enter frame? Karena dia akan dieksekusi secara terus-menerus dan yang akan dieksekusi adalah gerakannya. Nah, maka di sini saya akan menambahkan sebuah kode untuk menentukan next X terlebih dahulu. Next X itu adalah arena.character.x dan next Y adalah arena.character.y. Hal ini ditentukan untuk mendefinisikan next X dan next Y saat pertama kali aplikasi dijalankan. Apabila tidak didefinisikan, maka karakter akan berada di posisi 0,0, dianggap posisinya adalah 0,0. Nah, oleh karena itu baris ini relatif perlu supaya aplikasi itu mengetahui di mana posisi awal dari karakter yang akan kita gerakkan ya. Nah, setelah kita menambahkan listenernya adalah enter frame dan di sini adalah gerak, maka kita praktis membutuhkan function gerak. Saya tuliskan di paling bawah seperti ini. Saya tuliskan function gerak. Nah, saya memastikan terlebih dahulu objek yang dituju adalah e.currentTarget. Jadi saya definisikan variabel OB itu adalah targetnya, di mana OB ini mengacu pada karakter. Maka apapun yang ditulis di sini OB itu sebenarnya adalah karakter, biar nulisnya mudah saja. Ya. Nah, kemudian di sini saya akan menuliskan distance X, jarak sumbu X ya. Itu adalah next X dikurangi dengan OB.X. Ini adalah jarak antara tujuannya dengan posisi sekarang sumbu X-nya. Sedangkan distance Y sama dengan jarak sumbu Y targetnya dengan sumbu Y saat ini. Nah, lalu saya akan menuliskan jarak. Jarak ini adalah tipenya adalah number atau angka, yaitu Pitagoras antara X dan Y. Antara jarak tersebut menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar dari X kuadrat, berarti dis X kali dis X ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya adalah OB.dis Y dikali OB.dis Y. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan jarak antara objek atau karakter kita dengan titik tujuannya atau node-nya ya dalam pathfinding-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan ukur jika jarak lebih besar daripada 10 ya, maka dia pasti harus bergerak. Nah, teori geraknya Anda bisa melihat di tutorial saya yang tentang gerakan game Among Us ya. Pertama-tama kita menentukan radiannya. Radiannya adalah menggunakan mat.atan kemudian ob.dis Y dibagi ob.dis X. Sederhana sekali. Jadi apa itu namanya si menghitung radian ini ya, menggunakan anti tangen sumbu Y dibagi dengan sumbu X. Terus kemudian jika kita netralisir terlebih dahulu, jika ob.dis X lebih besar daripada 0 atau kita kasih lebih besar sama dengan 0, maka kita akan tambahkan ob.rotation atau rotasi dari objek tersebut adalah radiannya, kemudian dikali 180 dibagi mat.p. Nah, ini adalah rumus untuk mencari rotasi. Tapi jika distance-nya kurang dari 0, maka ob.rot sama dengan ob.radian dikali 180 dibagi mat pi
ditambah 180. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena perhitungan matematika di dalam ActionScript itu sudut itu adalah 0 sampai 180 derajat, kemudian 0 sampai minus 180 derajat. Jadi tidak ada sudut 181 sampai 360 itu tidak ada. Tapi dituliskan dalam format negatif. Jadi 0 sampai negatif 180. Oleh karena itu di sini jika itu nilainya negatif, maka praktis langsung ditambah 180 derajat supaya perhitungannya tidak salah gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang tidak menggunakan teknik ini sehingga perhitungannya kadang-kadang karakternya itu bergetar ketika sudutnya itu kurang pas perhitungannya ya, mendekati angka negatif tapi dia seharusnya positif, akhirnya dia bergetar atau bergerak tidak tentu arah. Nah, selanjutnya kita akan gerakkan objeknya. Untuk menggerakkan objeknya ini persis seperti yang ada di yang di video Among Us itu ya. Jadi di sini kecepatannya adalah 5 pixel per satuan. Anda bisa mengeditnya nantinya dengan angka yang lebih besar berarti lebih cepat, lebih kecil berarti lebih lambat. Dan kalau sumbu X itu pasti cosinus dari rotasi, kemudian dikali mat.p dibagi 180. Nah, sementara untuk yang Y itu adalah 5 kali mat.sinus dari rotasi, kemudian dikali mat.p dibagi 180. Nah, ini adalah cara menggerakkan objeknya apabila objeknya itu jaraknya masih jauh dari titik tujuannya. Sementara kalau sudah dekat, berarti else sudah di bawah 10 pixel, artinya sudah hampir sampai di tujuan, maka kita akan mendeteksi apabila masih ada langkah selanjutnya, berarti next move-nya itu lebih besar daripada 0, maka next move ini akan kita kurangi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana maksudnya ya. Kemudian di sini saya akan nulis lagi next x sama dengan array move, dan sekarang adalah next move. Kita kali dot x-nya, kemudian kita kalikan detail. Dan next y sama dengan r move, next move, kemudian dot y kita kalikan detail. Nah, apabila Anda lihat kode ini sama persis, kode baris 48-49 ini sama persis dengan kode ini, yang artinya karakter sedang mencari saya bergerak kemana sekarang ya. Nah, ini saya simpan terlebih dahulu, kemudian saya coba jalankan. Apabila ada kesalahan, nah seperti ini kita akan coba Pathfinder, kita akan coba ini F-nya harus besar. Nah, seperti ini Pathfinder, kemudian saya jalankan. Nah, kalau sudah jadi, ini saya klik coba. Nah, itu sudah berhasil mencari posisinya ya. Nah, Anda perhatikan. Misalkan ini tracknya agak sulit di sini. Kalau saya klik, dia akan mencari track atau mencari pathfind posisi yang benar. Nah, Anda cari, nah seperti itu. Nah, dari sini berarti kode kita sudah berhasil sebenarnya ya. Namun diperlukan penjelasan supaya Anda bisa memahami lebih lanjut. Oke, kita akan coba perhatikan kodenya ya dengan aplikasinya. Karakter saya, posisi saya saat ini ada di sini. Itu disebut sebagai CX dan CY. Tentu saja di sini CX dan CY dibagi dengan detailnya. Karena ini dibagi menjadi tile, yaitu 70 tile atau 70 kotak, dan 70 kotak secara horizontal dan 50 kotak secara mendatar, maka di sini CX dan CY dideteksi terlebih dahulu. Kemudian apabila saya klik, maka ini yang disebut sebagai TX dan TY. Nah, apabila mapnya itu 0 atau jalan, maka dia akan bisa bergerak. Tapi apabila 1, ini saya klik, tidak bisa bergerak. Nah, lalu bagaimana apa yang terjadi ketika diklik? Ketika diklik, pertama-tama saya akan membaca tentang Pathfinder ini ya. Coba Anda perhatikan kalau saya akan tambahkan kode trace di sini. R move. Oke, jika saya jalankan,
kemudian ini saya klik, Anda perhatikan di situ bahwa karakter akan bergerak berdasarkan array, dan arraynya akan terbentuk koordinat-koordinat di situ ya, ada X19, X12 dan seterusnya sampai ke tujuan tempat saya ngeklik tadi. Ini tujuan akhirnya seperti ini. Jadi dia, karakter itu, saya memiliki array yang jumlahnya yang isinya panjang sekali, ada panjang sekali itu ya, arraynya ya. Tentu saja lebih dari 2 panjangnya. Maka di situ saya akan menentukan gerakannya ya, next move-nya. Next move-nya berarti yang paling akhir itu adalah gerakan yang pertama kali diambil, dan saya akan menentukan gerakan X dan gerakan Y selanjutnya. Di sini di titik X, Anda lihat di situ ada X. Kemudian di sini ada titik Y, di situ ada Y. Dikalikan detail, kenapa harus dikalikan detail? Karena kita sebelumnya membagi-bagi menjadi petak-petak. Nah, sementara koordinat yang di sini harus koordinat yang sesungguhnya, bukan koordinat yang dibagi menjadi kotak-kotak. Sehingga harus dikalikan kembali. Kalau tadi di atasnya dibagi menjadi detail, supaya angkanya kecil, kalau sekarang harus dikalikan detail, supaya angkanya menjadi lebih besar. Nah, detail ini bisa kita naikkan nantinya 30, maka dia akan menjadi lebih tidak sensitif, ya. Jadi misalkan kalau 30, nanti kadang-kadang dia bisa nerobos ke sini. Nah, Anda lihat itu nerobos. Tapi kalau di sini detailnya saya ubah jadi 5 misalkan, ini semakin kecil, nanti aplikasinya semakin besar tilenya, 140 kali 100. Nah, ini semakin detail, gerakannya semakin halus. Tapi Anda perhatikan, aplikasinya juga datanya semakin lebar, semakin panjang, dan bergeraknya semakin lambat. Oleh karena itu kita harus bijak menentukan angka berapa yang paling tepat untuk aplikasi kita, sehingga aplikasi itu bisa berjalan dengan ringan, dengan baik, tapi tidak mengorbankan performa dari aplikasi tersebut. Nah, kembali lagi ke kode. Di tahapan berikutnya adalah di kode tersebut ya, ada yang namanya kode gerak ya. Kode gerak di sini sebenarnya logikanya sederhana jika Anda sudah memahami kode yang di tutorial Among Us itu, bahwa setelah karakter itu memiliki next X dan next Y yang berubah, artinya jarak dari objek terhadap titik tujuan itu akan dihitung setiap saat. Dan apabila jaraknya lebih dari 10 poin atau 10 pixel, maka secara otomatis harus dilakukan perhitungan lagi. Dan perhitungannya menggunakan teorema Pythagoras sederhana, di mana menggunakan perhitungan sudut. Dan ketika sudah terjadi sudut itu sudah didapatkan, maka kita tinggal mengalihkan objek tersebut dengan kecepatan tertentu, dengan cos untuk X dan sinus untuk Y, maka didapatkanlah gerakan menuju titik tujuan berikutnya, spotnya tadi ya. Nah, jika sudah mendekat di spot 1 ini, maka next move-nya kan lebih besar tadi, maka next move-nya gerak lagi ke array berikutnya, sampai habis, sampai next move-nya 0, artinya dia sudah sampai di tujuan. Setelah memahami teknik dan konsep pathfinding dan gerakan karakter, maka kita bisa mengubah karakter yang ada di dalam arena MC menjadi karakter yang berbeda gitu ya. Di sini saya memiliki sebuah objek yang apabila Anda klik di dalamnya terdapat karakter dengan 8 posisi gitu ya. Jadi gerakannya memiliki gerakan 8 posisi ya, 8 arah mata angin. Nah, di frame 1 sampai frame 8 ini saya buat karakter idle atau gambarnya adalah gambar biasa, sedangkan di frame 11 sampai frame 18 itu di dalamnya ada animasi berjalan secara frame by frame seperti ini. Nah, untuk membuatnya nanti akan saya buatkan video tutorial yang lebih detail tentang konsep pembuatannya. Nah, setelah karakter ini di set seperti ini, kemudian ada penambahan sedikit sekali kode. Jika Anda lihat kodenya sekarang hanya sampai 80 saja. Kalau tadi hanya 50, saya jalankan.
Maka di sini karakter itu bisa bergerak mengikuti pola. Nah, Anda bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi, lebih kompleks lagi, dan Anda bisa membuat berbagai macam jenis game yang melibatkan pathfinding. Dan perlu diketahui, metode pathfinding yang saya gunakan di dalam tutorial ini adalah metode pathfinding yang sangat sederhana. Saya tidak menggunakan Astar, saya tidak menggunakan Breadfirst, atau saya tidak menggunakan Dijkstra. Namun di sini saya menggunakan metode perhitungan yang sangat apa ya istilahnya itu ya, boros memori lah istilahnya gitu, namun sangat sederhana dalam pengoperasiannya. Nah, metode pathfinding yang saya tampilkan di tutorial ini sangat cocok untuk arena yang tidak terlalu besar. Namun apabila Anda memiliki area yang sangat luas, kemudian ada banyak sekali objek yang bergerak di layar, maka saya merekomendasikan Anda untuk belajar pathfinding yang lebih hemat memori atau lebih ringan memorinya ya. Nah, sampai di sini dulu tutorial dari kesempatan kali ini. Anda bisa menuliskan pertanyaan atau Anda bisa memberikan kritik maupun saran terkait dengan tutorial yang ada pada kesempatan kali ini, dan Anda bisa mengembangkannya lebih lanjut, mengembangkannya lebih luas lagi untuk menjadikan sebuah game berbasis pathfinding yang lebih menarik untuk dimainkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe, untuk komentar, untuk like, untuk share, dan sebagainya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya.